Merasa kenal dengan alat musik satu ini? Bukan. Sekilas sih emang mirip, tapi bukan bonang yang ada pada perangkat gamelan. Enggak. Orang di sini menyebutnya talempong. Talempong ini adalah alat musik tradisional yang sering digunakan dalam berbagai acara adat Minangkabau. Talempong ini dimainkan dengan cara dipukul, fams. Talempong, tradisi atau klasik umumnya terdiri dari 6 buah aja. Seiring berjalannya waktu, jumlah talempong ini bertambah. Ada yang 8 hingga 16 buah. Awalnya, talempong ini dibuat dari batu yang dipahat. Tapi kalau sekarang sih, talempong ini dibuat dari campuran kuningan, tembaga, dan timah putih. Di daerah Jorong, Kapal Koto, Dusun Petalangan, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, masih ada loh rumah industri yang masih memproduksi talempong. Bahkan pembuatannya udah dilakukan secara turun-temurun. Jika gamelan dibuat dengan cara ditempa, berbeda dengan talempong ini, fams. Talempong dibuat dengan cara dicor. Unik banget deh. Kita buat cetakan talempongnya dulu ya. Dengan bantuan lilin. Setelah lilin mencair, masukin deh ke dalam cetakan. Lalu celupkan ke dalam air. Setelah mengeras, lepaskan dari cetakannya. Selanjutnya, cetakan lilin dilapisi dengan tanah liat dan pasir. Pelapisan harus dilakukan sebanyak 3 kali, fams. Karena kalau terlalu tipis, talempong ini akan mudah rusak atau pecah. Bukan cuma tanah liat dan pasir, lapisan cetakan ini juga harus ditambahkan dengan sekam padi. Tujuannya sih untuk meredam proses memuai logam dan memberikan pori-pori tanah untuk membuang udara dan gasnya. Jika sudah dilapisi, cetakan tinggal dijemur sampai kering. Sekarang kita lelehkan bahan baku pengecoran talempongnya nih, fams. Apinya harus panas banget nih, karena suhu titik lelehnya bisa berkisar di atas 1000 derajat Celcius tuh. Lama peluburannya bisa mencapai selama 4 jam. Proses peluburan logamnya masih dilakukan secara tradisional, yakni menggunakan batu bara. Sambil menunggu logamnya meleleh, tumpuk dengan beberapa cetakan talempong ya, fams. Proses pemanasan cetakan berguna untuk mengurangi kadar air dan gasnya. Jika logam sudah mencair, tinggal melakukan pengecoran pada cetakannya aja nih. Proses pengecoran harus dilakukan dengan cepat. Jika terlambat, maka cairan logam ini akan kembali mengeras. Sia-sia deh jadinya. Jika cetakan dirasa sudah penuh, tutup dengan pasir untuk meredam panas dan cairan logamnya dalam cetakan. Satu buah talempong biasanya membutuhkan sekitar 1 kilo cairan logam. Diamkan coran logam talempong sekitar 1 jam. Kemudian pecahkan cetakan dan logam talempongnya ya. Wah, hasilnya bagus juga ya. Selanjutnya tinggal dilakukan nih proses pengamplasan dan polis agar tampilan talempongnya lebih mengkilat, fams. Terakhir, tinggal penyetelan iramanya deh. Proses setel nada talempong ini harus dengan alat khusus berupa sensor kromatik. Alat ini berguna membantu kita mendapatkan nada yang diinginkan. Mudah kok cara nyetel nadanya. Cukup dipukul-pukul bagian atas talempongnya untuk menghasilkan nada tinggi. Sedangkan nada yang terlalu rendah akan dipukul pada bagian dalamnya. Jika nadanya belum juga sesuai, talempong harus langsung diperbaiki. Talempong dari Sungai Pua ini penjualannya sudah sampai diekspor ke negeri jiran, Malaysia loh, fams. Hebat kan?